Bilo lu harto pusaka tinggi dibagi. Harto pusaka tinggi itu milik kaum. Bilo lu harto pusaka tinggi dibagi. Harto pusaka tinggi itu milik kaum. Kaum awak, suku awak. Ambo misalnya, mau Melayu. Nah, harto pusaka tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang, nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu, itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik maliakan kena lain. Namanya ganggam bau untuk namanya. Jadi dia kecek awak nempunya. Kalau awak nempunya dia bisa awak menjual. Tidak bisa. Jadi tidak ada harta pusaka tinggi itu dan dibagi serupa faraid. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau produksi memancing laki-laki pi merantau dahulu. Tu kan mah banyak membawa sawah tu kan rantau. Dan tinggal di kampungan dan produksi. Nah, tapi dia kau punya tidak produksi dan berkuasa indah mamak dan matur. Mamak produksi laki-laki. Ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang tu matriarkat. Kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di Malo. Cuma kadang-kadang adik kau ada yang keliru dihamalkan ada. Kalau dulu mamak ketika masih menjalankan tugas dan fungsinya, tibonya ke rumah gadang. Rumah gadang itu kan isi banyak keluarga ya. Nah, makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku itu dulu senineknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak rumah di Pangka, kama pulangnya. Nah, jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh. Artinya tidak disukai oleh orang tu. Maka dah disukai. Kini kan banyak aja nak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang je negari itu. Aku kesinan tak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya. Agak cek ibunya. Kama, agak calon orang tu tak usah pulang. Alasannya tidak jalan, mungkin pengalaman dulunya tidak jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang modal itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang? Kalau itu kok bercakapnya bako, rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Mau orang semua gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari yang lain balik-balik dapur aja. Bagaimana itu? Ya itunya kan dapurnya surang-surang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak dianjur, tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Nah, cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku, tidak berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Batangka ciek, berserak sadun. Nah itu nanti hindarinya. Nah kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak adanya melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak adanya melanggar syarak.
Perusi ko nama punyo indak, nama punyo kaum. Cuma perusi mamaciknya. Kenapa? Karena mereka nan di kampung, mereka nan di rumah. Kalau to nan di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang, tidak mungkin sawah. Orang gayanya nyongkik ke situ, tidak punya inyo doh. Nah, itu sebenarnya masalahnya. Jadi orang Minang tidak berlaku bagi dia matrilineal dalam kenasaban. Jadi ini kecekkan garis keturunan ibu itu sebagai ukuran segala tidak ada. Nasab orang Minang tetap ke bapak. Kesukuan orang Minang sukunya ke ibu. Suku jangan difahami menyangkut nasab padanya. Jadi berbeda Minangkabau. Suku itu tidak berkait dengan nasab. Suku itu adalah lembago nan dijago berdasarkan kepada garis keibuan. Garis keibuan itu bukan terkait dengan nasab, tapi untuk koordinasi kesukuan. Nah, suku. Jadi orang Minang tidak usah nyabut matrilineal, matriarkat lain. Bari Minangkabau bernasab ke bapak, bersuku ke ibu, selesai masalah. Apa dan suku? Suku itu adalah ikatan kekerabatan rahim yang dijago oleh orang Minang. Banang kok itu nan dipertahankan supaya nyo saling menjago dahulunya laki-laki meninggalkan kampung. Supaya nyo saling menjaga satu sama lain. Karena yang laki-laki tradisi di Minangkabau dulu merantau, karatau medang di ulu. Buah babungo balung kerantau bujang di ulu, dahulu di rumah paguno balun kan begitu. Nah, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Nah, ikatan apa? Ikatan rahim itu yang dipertahankan. Jadi itu tidak ada yang bertentangan dengan syarak. Warisan tidak dibagi menjadi milik kaum sadonya. Siapa yang mengatur? Mama nanti. Tu sawah nanti lurah. Sianu tahun kini membuat. Nah, tahun lalu kan sianu. Ianya hidupnya kini lalapang. Kini itu tidak berjalan. Jadi pada prinsipnya benar. Sawah milik bersama dikelola oleh orang nan membutuhkan. Asiana mengawasi hari-hari mande soko. Mande soko itu dan sabut bundokan doang limpape rumah nang gadang itu. Di bundokan doang banyak tugasnya. Tak sekadar berbaju-baju bertikulu, berkeluk tanduk, pakai baju bersibar. Bundokan doang itu pengkader calon pemimpin di kaum. Menjadi penasehat anak kemenakan cucu-cucunya di rumah gadang. Itu karajo bundokan doang tu. Nah, termasuk juga sebagai tampik menitip kunci dek mama, karena tak mungkin dia bawa ke rumah bininya tu. Nah, nantuo kalau nama megang. Kalau ada tamu datang, lumbuang mana harus dibuka? Mama apa kan? Kan biasanya di rumah gadang ada lumbuang di mungkoni. Lumbuang manamu masing-masing. Lumbuang setangka lapa tidak pernah dibuka kecuali di musim paceklik. Padi yang diletakkan di sini itu sebagai antisipasi keadaan. Ada lumbuang si bayau-bayau, ada si tinjau lawi dan berbagai macam. Bila dibukanya, mama ada marahkan. Untuk hari-harian, makanya mama itu kalau duduknya, maduknya ke mak. Maduknya ke bilik. Untuk tak bilik sini calik dah. Di samping bilik kan pintu ke dapur. Supaya nampak dia berasuk, nak berasuk dapur kemenakannya. Tu kok maduknya ke bilik mamak itu. Nan awak nan kalau orang nan pulang ke rumah gadang tu nan menjadi laki ya, suami di mana duduknya membelakang ke biliknya. Jadi di pintu kamarnya duduk. Itu filosofinya tu mamak makanya maduk. Nan pertama wilayah nan di rumah gadang nan sapaki budak maimbau itu selajang kudo malari itu cerita kuncang melopek itu wilayahnya tak ada wilayah orang Semando dulu. Orang Semando wilayah dalam kamar bini. Ke mamak nak berkuasa di situ. Nah, mamak akan mencalik. Ketika keluar kemenakan orang Semandonya, arifnya.
keluarga kemenakannya nan lain dan tidak berbagai macam. Hanya yang menentukan sawah dimudik untuk sianu, sawah dilurah sianu makai, iko selama iko lah membuat akini sawah dek iko lah duitnya lah lumayan alir ke sianu membuat le. Itu kerajaan mamak dulu. Nah kini itu hilang, jadi tidak ada harta pusaka yang dibagi orang. Nah, bahkan harta nan habis pun kan kecil orang ada orang nan punah. Nan punah itu ada babalahan, ada orang nan kabuli dan berbagai macam. Indak nan sejangka, ada nan seto, ada nan setampuk dan berbagai macam. Jadi jangan dikatakan bahwa harta pusaka tinggi dibagi. Nah, wanita yang hendak bundokan duang atau mandesoko memaci amanah dari mamak kepala wari sampai mengkader pengulu. Kini bako dak jalan kaderisasi pengulu karena nan mandesoko tadi dan tidak bergerak. Dahulu bundokan duang itu kalau sekian banyak kemenakan di antara pakaian pengulu itu apa apa ada ibu-ibu tungke. Di sampingnya berdeta, di sampingnya baju, tapi ada nan rutin di bawahnya dek pengulu tungke. Itu indak mudo, indak tua pengulu biasanya tungke permainan tangannya. Nah salah satu contoh tanda mengisyaratkan biasanya seorang pengulu kalau mengkader kemenakannya kok banyak gak 10-20 orang sianan patut dijadikan sebagai pelanjutnya sebagai apa biasanya nyobawa pai parale nyobawa pai ba acara. Nah beko kalau ada paralunya tungkek di pacian dek kemenakan itu. Nah itu mande soko bundokan duan di sinan arifnya tuh siana nacok di bawahnya, siana nacok memacik tungkeknya. Maka di situ kecek dalam aiko nang kadernya kau. Nah ketika lah tampak lah babake serupa itu, mulailah bundokan dua mendidik kader dan surang tu. Mulai dari dari cara dalam kehidupan. Piringnya lah dipalainkan tu. Duduknya lah diperbedakan. Supaya nyo mulai berwibawa di tengah nan lain nan sebaya aja nyo. Akhirnya lah ada bundokan doang ngarajan serupa itu. Bundokan doang ini kan abi dia foto-foto. Nah, kayak di kulit tanduk, kayak baju hitam lah. Tugas itu nanti kerajokan dia bundokan doang di kaum. Jadi bukan pemiliknya, tapi sebagai titipan amanah. Nah, makanya mempuro aluang bunian. Nyo nama macikan itu. Sianan mau untukkan mamak kepala wari. Nah, itu nama menentukan. Nah, biasanya mamak bertanya ke bundo kanuang ke mande soko bako itu so inyo nama doi setiap hari gitu. Jadi kecil jo atau pusako tinggi dibagi because sudah itu dijualnya. Boleh sudah itu. Di malu ada atau pusako tinggi dibagi. Tidak ada dibagi. Dia hanya diuntukkan membuat sanu itu namanya ganggam bauntuk. Bukan dalam makna memiliki. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila lu harta pusaka tinggi dibagi. Harta pusaka tinggi itu milik kaum.